Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Zulkifli Rami dapat kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda untuk membahas tema yang menarik. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa, di beberapa waktu belakangan ini gelombang aksi dari teman-teman mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia masih terus dilakukan, termasuk di Kota Makassar hingga hari ini tanggal 30 September 2019. Dan pemirsa, puluhan aktivis mahasiswa kembali memblokir Jalan APP Tarani. Aksi ini sebagai bentuk penolakan pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berikut kami hadirkan informasi dari meja redaksi Celebes TV berikut ini. Dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan tolak pelantikan Jokowi Ma'ruf, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa menggelar aksi di persimpangan Jalan Petarani dan Hertasning pada Senin siang. Massa aksi menyandra mobil truk untuk dijadikan panggung orasi. Selain itu, salah seorang massa aksi juga menggunakan kostum ala pocong dengan bertuliskan Jokowi. Dewan Jenderal Gerakan Aktivis Mahasiswa Denny Abiyoga menjelaskan, polemik yang terjadi di negara Indonesia merupakan kegagalan Presiden Jokowi. Ia menganggap Jokowi sangat lamban dalam menyelesaikan persoalan. Penolakan pelantikan Jokowi Ma'ruf. Padahal ini menjadi salah satu alasan karena banyaknya permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Selain itu, mahasiswa juga menolak pelantikan Jokowi Ma'ruf jika tidak mencopot Kapolri dan Menko Polhukam yang tidak mampu menyelesaikan konflik Papua. Mahasiswa juga meminta pemerintah membatalkan pengesahan undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat dan membubarkan BPJS. Asyarudin Arbab, Celebes TV. Ya, pemirsa, gerakan aksi 30 September di jalan itu yang kita bahas pada malam hari ini. Saya perkenalkan 3 narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di studio bersama saya. Yang pertama ada Ketua Korkom IMM Unismo yang juga sekaligus sebagai Jenlab Aliansi Unismo Makassar, ada Indra Darius Skala. Assalamualaikum, selamat malam Indra. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih telah hadir di obrolan Karebosi. Yang kedua ada Wakil Sekretaris KNPI Sosel, ada Ansori. Assalamualaikum Ansori. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyempatkan hadir di obrolan Karebosi. Dan yang ketiga ada pengamat hukum pemerintahan, ada Pak Herman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di obrolan Karebosi. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi di layanan interaktif kami di 0411 368 1002. Baik, saya mulai perbincangan. Saya ke Indra terlebih dahulu. Kalau melihat gelombang aksi yang belakangan ini sering terjadi, sampai hari ini juga masih dilakukan aksi, saya ingin tahu dulu update untuk hari ini. Teman-teman Unismo melakukan aksinya di mana, jam berapa, dan bagaimana koordinasi dengan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar? Ya, baik, terima kasih. Pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, sebelum untuk memberikan informasi terkait mengenai pergerakan mahasiswa teman-teman saya Kota Makassar, saya hadir di tempat ini tentunya sesuai dengan komitmen kita bersama, terkhusus seluruh aktivis mahasiswa yang ada di Kota Makassar, itu tetap kita turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ya, karena melihat kondisi bangsa pada hari ini itu sangat memprihatinkan, kita turun betul-betul atas dasar keresahan, atas dasar ketimpangan-ketimpangan yang terjadi sampai pada hari ini. Dan saya rasa bentuk kekuasaan yang senantiasa mempertahankan dirinya yang cenderung menyimpang, maka untuk menempuh sebuah perubahan itu kita harus menempuh sebuah perlawanan, karena sebuah perubahan itu senantiasa berjalan beriringan dengan perlawanan. Maka daripada itu, perlawanan kita ini tentunya merupakan bentuk manifestasi keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur saja saya tegaskan pada malam hari ini, teman-teman mahasiswa khususnya aktivis yang ada di Kota Makassar tidak takut kepada siapapun ketika kita ingin menyuarakan aspirasi rakyat, ketika kita ingin menyuarakan suara-suara kebenaran. Terkait mengenai updatean terkini pergerakan teman-teman mahasiswa aktivis di Kota Makassar, kalau untuk dari Aliansi Mahasiswa Unismo Makassar itu sendiri, tadi kita melakukan aksi di depan kampus itu kita lakukan sebagai bentuk menjaga ritme pergerakan, karena setelah itu kita akan melakukan aksi lanjutan lagi, itu kita akan melakukan besok untuk bagaimana kita long march ke kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena sebenarnya
aksi-aksi yang kita lakukan pada hari ini dan sampai pada hari ini itu berentetan terus dan itu sustainable. Itu saya katakan pada malam hari ini sustainable, berkelanjutan. Di mana beberapa tuntutan kita kemarin, ya, beberapa waktu yang lalu kita melakukan aksi itu yang senantiasa harus kita follow up, harus kita tinjau kembali sampai di mana dan sejauh mana tuntutan kita. Karena harapan kami tentunya tuntutan kami ini bisa sampai kepada pusat DPR RI itu sendiri untuk bagaimana tuntutan kami ini ditindaklanjuti oleh DPR RI. Kemudian untuk seluruh aktivis, ya tadi teman-teman turun juga seluruh kampus yang ada di Kota Makassar, ada teman-teman dari Unhas, dari UNM, kemudian UMI dan beberapa kampus yang lainnya itu turun melakukan aksi pergerakan itu di depan kantor DPRD. Baik, Ya, berarti dan, hari ini yang membedakan Unismo melakukan aksinya di depan kampus, ya. di Jalan Alauddin. Sementara mahasiswa dari Unhas dan yang lainnya masih tetap di kantor DPRD. Iya. Baik, lantas untuk jalannya aksi pada hari ini apakah berlangsung damai atau tidak ada gesekan-gesekan? Iya, untuk aksi kita memang sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita, bahwasanya aksi ini adalah aksi yang terkonsolidasi baik-baik, kita memiliki data, dan saya rasa aksi kita harus tetap senantiasa kita jaga untuk bagaimana seruan aksi ini adalah aksi damai, karena targetan kita adalah tetap senantiasa merujuk kepada tuntutan kita, menindaki terkait mengenai beberapa kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi itu. Jadi aksi kita adalah aksi damai. Terkait mengenai aksi depan kampus juga tadi itu adalah bentuk menjaga ritme pergerakan saja, karena sebelumnya pada Jumat kemarin kita melakukan aksi khususnya dari Aliansi Mahasiswa Unismo Makassar itu kita dikasih jangka waktu itu 3 hari, dan itu sudah jatuh tempo, mungkin besok kita akan melakukan aksi kembali dan untuk memfollow up kembali, meninjau kembali apa yang menjadi tuntutan kita dan sampai sejauh mana tuntutan kita ini. Baik. Apakah sudah ditindaklanjuti di DPR RI atau bagaimana? Karena kami rasa ketika itu tidak terpenuhi, kami akan senantiasa turun ke jalan untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi ini. Baik. Saya ke Wakil Sekretaris KNPI Ansori, kalau dari KNPI sendiri apakah telah mengeluarkan sikap resmi melihat problematika bangsa yang terjadi belakangan ini? Jadi seperti ini, melihat gerakan teman-teman mahasiswa 30 September ini sejatinya tidak begitu saja terjadi. Tapi ada percikan-percikan sebelumnya, sehingga teman-teman mahasiswa turun bersama-sama untuk menyuarakan suara rakyat seperti itu. Selain itu, hal ini juga tidak terlepas sebenarnya dari perjalanan sejarah demonstrasi kepemudaan atau mahasiswa. Kita coba rentet sejarah pergerakannya dari 1908, gerakan Budi Utomo, gerakan terpelajar pada saat itu, lompat ke 1928, kita kenal ada Sumpah Pemuda, kita lompat lagi kurang lebih 20 tahun, 1945, bagaimana para pemuda juga punya andil dalam mempersembahkan kemerdekaan buat bangsa. Setelah itu ada kita kenal dengan demonstrasi Tritula, ya, 1966, 3 tuntutan rakyat. Agak jauh sedikit lompat ke 1988, 1999, di mana runtuhnya Orde Baru pada saat itu dan lahirnya reformasi, dan sampai hari ini 2019 ini. Dan apakah hari ini kalau Anda melihat ini sudah menjadi bagian besar dari sejarah juga dari mahasiswa, Ya, aksi mahasiswa? saya melihat fenomena ini sebagai hal yang alamiah. Saya memandang ini merupakan suatu siklus 20 tahunan, kurang lebih seperti itulah. Ya. Kurang lebih, dan ada beberapa poin yang bisa kita tangkap dari rentetan gerakan-gerakan teman-teman mahasiswa beberapa hari ke belakang. Ya. Poin pertama, paling tidak teman-teman mahasiswa bisa menunjukkan kembali eksistensinya sebagai agen perubahan. Ya. Gitu. Teman-teman bisa menjawab itu kembali. Yang kedua, teman-teman secara tidak langsung meredam opini atau isu yang beredar di masyarakat bahwa gerakan-gerakan mahasiswa pada hari ini ditunggangi oleh salah satu oknum atau kepentingan suatu kelompok.
Ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman ini bisa membaca siklus 20 tahunan ini. Ya, saya rasa itu perlu kita apresiasi buat teman-teman mahasiswa. Tetapi ada catatan penting juga dari rentetan kurang lebih 10 hari Ya. gerakan yang dilakukan teman-teman ini, seperti aksi-aksi yang berujung ricu, ricu yang kita lihat kemarin itu, yang sampai dengan memakan korban juga. Ada sahabat kita Randi di Sulawesi Tenggara, di Jakarta dan di Makassar juga ya. Tentunya kami dari KMPI Provinsi Sulawesi Selatan mengajak seluruh elemen, baik itu dari mahasiswa, masyarakat, pemerintah, DPR, dan kepolisian dan TNI untuk bagaimana kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun juga kita ini kan sama-sama putra-putri terbaik bangsa. Ya. Bagaimana kita menjaga keutuhan negara ini, terutama kota kita dulu ini. Seperti itu. Nah, dari KMPI Provinsi Sulawesi Selatan, kami lebih menekankan terhadap didepankannya kajian-kajian konseptual, ya. Kajian-kajian konseptual maupun dialog-dialog yang terkait isu-isu yang telah terjadi belakangan ini, gitu. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Herman dulu. Pak Herman, Anda selaku pengamat pemerintahan, apa yang Anda amati sejauh ini hingga hari ini? Ya, saya sebenarnya mau balik ke visi dan misi pasangan calon presiden pada saat itu. Karena sebenarnya visi dan misi itu adalah bentuk normatif yang diberikan kepada pasangan calon untuk masa pemerintahannya selama 5 tahun. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa ini melihat bahwa ada yang melenceng dari visi dan misi. Kemarin saya bilang bahwa Presiden kemarin itu selalu mengatakan bahwa kita akan memperkuat KPK. Bagaimana caranya adalah akan diberikan dana yang lebih besar untuk proses penegakan hukum. Nah, apa yang kita lihat kemudian di akhir masa pemerintahannya Pak Jokowi, itu ternyata yang diberikan kadonya adalah perubahan terhadap atau revisi terhadap undang-undang KPK. Itu yang pertama. Sehingga kemudian kalau saya lihat visi dan misi ini jadinya pada saat kampanye itu menjadi pajangan. Harusnya kan itulah yang dilaksanakan. Makanya di pemerintahan itu setiap pasangan calon itu apakah presiden atau kepala daerah basisnya memang visi dan misi pada saat kampanye. Itulah yang kemudian dituangkan di RKP namanya, rencana kerja pemerintah tahunan. Kalau di Jakarta APBN, kalau di daerah APBD. Nah, itu kemudian selama 5 tahun itu visi dan misi ada di rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah. Itu 5 tahun. Tapi disekat-sekat per tahun melalui rencana kerja pemerintah. Nah, fenomena ini munculkan sebenarnya sesuatu yang tidak pernah ada di kampanye, tidak pernah ada di visi dan misi, itu kemudian ada dituangkan oleh anggota dewan bersama dengan pemerintah, terutama tentang beberapa perubahan rancangan undang-undang. Nah, inilah sebenarnya menjadi problem. Nah, kalau saya sebenarnya presiden seharusnya, oke, di APBN nanti kita kasih uang, dana untuk proses penegakan hukum, karena kita tahu korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Lalu kemudian kalau kita mau sesuaikan dengan misalnya rencana rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang katanya ya sudah disesuaikan dengan kondisi di masyarakat, tetapi kemudian ada beberapa resistensi dari masyarakat. Misalnya persoalan presiden, penghinaan presiden. Di KUHP itu tidak dijelaskan siapa presiden itu. Harusnya kan dijelaskan siapa presiden. Apakah presiden, kalau kita belajar hukum tata negara, presiden selaku kepala negara, atau presiden selaku kepala pemerintahan, atau presiden selaku subjek hukum. Ini tiga ini yang tidak jelas. Sehingga kemudian saya misalnya menghina, Bapak presiden itu seperti ini. Tapi
dengan tidak adanya kejelasan kedudukan hukum presiden, apa saja yang saya katakan itu bisa digiring. Itulah yang disebut dengan kriminalisasi kemudian yang dikenal. Lalu kemudian beberapa rancangan undang-undang tentang agraria. Memang land reform ini, agraria ini sudah lama diancang. Nah, salah satu perubahan dari agraris Sweat Hindia Belanda pada saat itu, lalu kemudian masuk di Undang-Undang Nomor 5 1960, itu memang suasananya mau diindonesiakan ceritanya. Tetapi kemudian masa tahun 60 dengan tahun sekarang itu berbeda. Sehingga kemudian inilah yang diancam terhadap pembaruan agraria. Lagi-lagi kemudian pembaruan agraria ini, misalnya masalah pertanahan, itu menjadi pertanyaan mendasar. Karena banyak hal di dalamnya yang tidak dibangun secara konseptual, seperti yang dikatakan tadi, tidak dibangun secara teori, tidak dibangun secara hukum, teori-teori, konsep-konsep tentang hukum. Sehingga kemudian kelihatannya perubahan ini, kalau saya melihat, kalau kita lihat, itu sebenarnya perubahan baik case sifatnya, kasuistik, tidak terencana, tidak terorganisir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya, tunggu saja masa pemerintahan baru, tunggu dilantik DPR, tunggu dilantik presiden, baru kita tagih janjinya. Visi misi Anda seperti ini, jangan Anda lakukan ini. Ini kan seharusnya ketemu antara visi misi yang dibawa di dalam pemerintahannya selama 5 tahun dengan apa yang ada di kampanye politik kemarin. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan di masyarakat. Dengan RUU yang sudah terlanjur disahkan kemarin, desakannya bagaimana? Kalau khusus undang-undang KPK yang sudah direvisi, ada beberapa kemungkinan secara hukum. Yang pertama itu presiden bisa mengambil langkah dengan mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu bisa. Karena Perpu itu kan sebenarnya cuma 2 lembar saja, isinya cuma 1 pasal itu Perpu. Mudah sekali karena melihat fenomena gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat yang masif. Nah, supaya tidak terjadi keguncangan lah. Atau bisa setelah presiden tanda tangan revisi undang-undang KPK ini, lalu kemudian teman-teman stakeholder, misalnya mahasiswa, pemuda, atau masyarakat, uji ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Pertama melalui Perpu, yang kedua melalui Mahkamah Konstitusi. Baik, kita jeda dulu, pembahasan kita semakin menarik. Dan pemirsa, saya kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi di layanan interaktif kami di 0411 368 1002 obrolan karya.